Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamutu nafsun hatta balagha rizquha. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan iradah Allah saya dapat bersua kembali, dapat bertemu kembali, baik itu yang ada di tempat ataupun pemirsa yang ada dimanapun sekarang berada. Alhamdulillah dengan izin dan iradah kita dipertemukan pada acara yang mudah-mudahan acara pada pagi kali ini menginspirasi bagi kehidupan kita, menginspirasi untuk umat Islam, menginspirasi untuk kita sebagai hamba-hamba Allah, bahwa ternyata setiap persoalan hidup kita tidak lepas dan kita tidak hanya membutuhkan kita sendiri, tetapi membutuhkan orang-orang yang dapat membantu agar inspirasi-inspirasi kita itu bisa berjalan dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, kita akan ngobrol, tetapi selain kita ngobrol ada silaturahmi, ada silaturahmi, dan kita pun mudah-mudahan akan ada silaturrizki. Jadi dari pertemuan ini tidak hanya kita ngobrol, tetapi ada inspirasi-inspirasi yang mudah-mudahan akan membuka cakrawala kehidupan kita untuk lebih baik dan lebih memanfaatkan waktu dari kehidupan dan sisa umur yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memandu acara ngopi ini yang biasanya saya menyampaikan materi. Sekarang saya akan belajar dari teman-teman seperjuangan saya. Ada Kang Dani dan sebentar lagi ada Kang Ari. Mereka berdua nanti akan memberikan sebuah inspirasi sambil saya ngobrol dengan mereka dari bagian-bagian pola-pola yang mereka lakukan, dari setiap apa yang mereka lakukan setiap hari, dari bisnisnya, dari dakwahnya, ataupun nanti dari operasi sosial yang sudah saya dengar di berbagai tempat bahwa mereka bergerak sangat luar biasa sekali. Untuk itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang amal-amal yang membuat rezeki kita menjadi deras. Nah, jadi amal apa saja yang ini dapat menginspirasi kita, baik itu untuk pemirsa ataupun semuanya. Karena kita akan mendengar juga dari mereka yang sudah punya pengalaman hidup, menata bisnisnya, menata dakwahnya, menata kehidupan mereka di keluarga. Seperti apa bahwa kita dapat mengambil hikmahnya, dan insya Allah kita 1 jam ke depan kita akan ngobrol dan tidak terlalu serius tapi ada ilmu. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama saya untuk sementara sebelum datang kembali salah satu owner yang sudah di perjalanan. Saya akan menyapa dulu teman saya Kang Dani Bustaman. Assalamualaikum Kang Dani. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, ini hari ini saya bertemu dan hari ini Ustadz akan jadi host. Bukan ngaji. Kita ngaji aja. Di mana Kang Dani, apa aktivitas sekarang sebelum dan masa pandemi seperti yang Kang Dani rasakan seperti apa? Iya, sebelum dan sekarang sedang pandemi, alhamdulillah tetap sama. Kegiatan masih jualan yang pertama, ya. Dan yang kedua tentunya adalah dakwah sambil ya. Jadi kegiatan dagang ini kita niatkan buat bantu agama Allah tadi. Iya. Caranya jadi pandemi ini sebetulnya bukan masalah sendirian kan, tapi masalah berjamaah orang gitu. Makanya kalau kita pusing sendirian, karena semua orang juga pada pusing sekarang sama, alhamdulillah. Tapi yang tidak boleh itu berhenti bergerak kita. Iya. Alhamdulillah pergerakan kita sebelum dan sedang pandemi ini sepertinya sama saja. Yang paling membedakan hanya sedikit waspada saja
dengan ikhtiar kita menjaga 3M yang biasa kita lakukan, yaitu protokol kesehatannya. Iya, iya. Kang Dani ini bergerak di bidang apa? Kuliner, Tad. Kuliner. Kita pokoknya termasuk dakwahnya juga. Termasuk dakwahnya kita bikin dakwah yang ngurusin perut orang. Betul. Karena Ustadz kan ngajarin bahwa salah satu asbab kita masuk surga itu salah satunya adalah wa'atimut ta'am. Ngasih makan orang yang lapar itu pahalanya surga kan. Makanya saya milih usaha kuliner, minimal tepayu di dahar sendiri gitu atau dibagikan. Ya gitu. Kulinernya di bidang saya pilih makanan yang banyak digemari sama semua kalangan. Jadi tidak hanya anak muda, orang tua, bahkan anak kecil saja, balita 3 tahunan udah bisa makan produk kita, yaitu kita lebih ke pizza. Oh, pizza. Jadi Giant Pizza brandingnya, dan ada katsu kita presetkan jadi katsurupan. Ini produk yang dari tahun 2012 kita bikin, di 2013 launching pizzanya, lalu hari ini bertahan di tengah pandemi yang luar biasa ini, alhamdulillah. Iya, kalau mendengar pizza itu kan pikiran orang brandingnya ini yang besar-besar ya. Pizza Amerika banget gitu kan. Nah, ini sekarang ada pizza yang betul-betul originalitas halalnya sudah yakin, karena saya juga pernah rasain pizzanya kalau tidak salah ya. Dan ini tidak ada unsur-unsur yang membuat orang itu menjadi tidak enak dimakan ya. Betul, karena bahasana ini ngikutin lidah kita lah, Indonesia gitu. Bahasa yang tadi pizza itu hanya untuk kalangan ke atas, akhirnya mah bahasana orang menengah ke bawah juga harus bisa mencicipi pizza kita, karena harganya kita bikin betul-betul ekonomis. Ya itu besar pizzanya, bisa dibagi banyak-banyak orang tuh, nggak harus pakai mahal gitu. Oh iya, jadi minimal seumur hidup kita merasakan pizza. Jadi jangan sampai denger aja, wah denger pizza itu harus belinya kemana gitu kan. Iya, pemirsa yang dirahmati Allah, menarik sekali. Karena dua pembicara ataupun dua rekan saya yang hadir ini dua-duanya bergerak di bidang perperutan. Kang Dani di bidang perut, kemudian sebagai cemilan-cemilan, dan juga sebagai sebagai penyempurna lah. Dan nanti juga Kang Ari itu juga di bidang perperutan juga. Saya teringat ini dalam sebuah ayat Quran. Di Quran itu kan di Quran sudah dijelaskan bahwa kalau orang ingin beribadah, ataupun orang ketika akan beribadah, fa'budu rabb hadzal bait. Nah, gitu kan? Maka beribadahlah kalian kepada pemilik rumah ini, yaitu Allah. Nah, dan intaranya adalah ayat selanjutnya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi konsentrasi manusia beribadah itu dua. Satu, perut isi, yang kedua, pikiran tenang. Nah, itu salah satu hal yang penunjang ya. Udah ini SOP-nya dari awal. Jadi kalau sekarang ada yang menyampaikan katanya cari cing di imam mau aulah kama mana aja dewe naik beli kopi, sebetulnya mudah. Karena apa? Karena teorinya adalah apa? Kalau orang udah lapar, kalau orang kalau orang sudah perutnya kosong, saya yakin nanti apapun akan didapat. Betul. Beda kan orang kalau saum. Kalau saum lapar juga. Tapi kalau orang saum kemudian lapar, itu kan diatur asam lambung tidak naik karena niat ibadah. Betul. Tapi kalau dia lapar karena kelaparan, itu beda lagi. Asam lambung naik. Langsung larungsing memang. Larungsing ngerudet pokoknya mah. Kenapa? Karena tadi betul. Jadi emang pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu kata kunci agar orang beribadah itu, orang kan berpikir begini, tenangkan dulu pikiran, hati juga bersihkan, nanti perut. Kalau mau berpikir secara realistis, kita tidak berbicara masalah materi atau tidak, justru dibangun dulu dari sini, perut dulu. Isikan Kang Dani kan suka ngasih anak-anak yang tahfidnya, nanti dikasih pizza, kasih kasu ya, naik kasu kan? Ya betul. Hafalannya naik kan? Naik. Karena di perut isi dulu. Nah, seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah fa'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, sekarang Ustaz ngobrol lagi. Kira-kira progres apa yang Kang Dani lakukan untuk
membuat sebuah program bahwa saya punya kuliner nih, tapi saya juga akan bergerak di dalam. Ini progresnya seperti apa? Ya, alhamdulillah pada rumah kan di tengah-tengah hari ini kesulitan. Kalau bahasa bisnis mah lagi pada turun karena kasus pandemi ini, maka saya pada saat itu memilih untuk muhasabah, lalu saya bilang ini masalah harus ada solusi. Dan alhamdulillah saya mempelajari 2018 pada saat umroh ke Madinah itu saya ketemu materi tentang wakaf yang dibikin oleh pasarnya pertama kaum muslimin dengan konsep wakaf, yaitu pasarnya Rasulullah, pasar Manakoh. Nah, pada saat itu kaum muslimin betul-betul menjadi prioritasnya Rasulullah dengan para sahabat. Bagaimana kemudian menghadirkan solusi dari sebuah bisnis atau usaha yang urusan dapur dulu dipenuhin. Jadi ketika Fathul Makkah itu sudah berdiri dulu pasar, sudah berdiri dulu ekonomi. Maka saat itu saya mikir, oh sepertinya jadi flashback ketika ada masalah ini, orang semua bermasalah dengan dapurnya. Orang bermasalah dengan penghasilan gitu. Maka saya ketika main ke pesantren sekalipun Ustadz, ternyata pesantren pun juga mengalami penurunan dalam segi donasi. Karena donatur-donatur tetapnya yang pada punya usaha, ternyata usahanya juga sedang mengalami fase penurunan. Maka otomatis intensitas donatur yang masuk ke pesantren juga menjadi kurang kan. Makanya pada saat itu, wah ini ternyata di hulunya bermasalah nih. Kalau kita ngurusin hilir, bahasanya mah sampah Ustadz. Kalau kita sekarang ngambilin sampah yang ada di hilir, ternyata sumber sampahnya ada di hulu, sampai kapanpun juga sampah itu ada terus di hilir kan gitu. Maka saya bilang ini permasalahannya ada di hulu, permasalahannya ada di daya beli, permasalahannya ada di omset yang pengen lagi naik gitu. Nah, ternyata ketemulah pola yang namanya wakaf tadi, yaitu wakaf bisnis, wakaf produktif. Bukan lagi wakaf, bukan berarti tidak mementingkan yang namanya wakaf tanah, wakaf bangunan gitu, bukan. Tapi kita sekarang lagi butuh hulu nih, penghasil dana yang buat menuhin kebutuhan semua orang yang sedang bermasalah dengan permasalahan yang sama semuanya. Maka pada saat itu saya nemuin, ini saatnya saya harus bikin usaha. Sebagaimana Rasulullah dulu membuat usaha, lalu Rasulullah mengikhtiarkan untuk mewakafkan. Nah, kalau punya properti misalkan gitu, ada properti yang nganggur, maka wakafkan manfaatnya, lalu siapapun yang mau berniaga di tempat itu, silakan. Jadi tidak ada cost yang besar untuk sewa tempat. Jadi walaupun jualan recehan gitu ya Ustadznya, tapi yang penting mah ada penghasilan kan gitu ya bahasanya. Tidak ada beban sewa, ada penghasilan masuk. Jadi membantu orang yang tidak punya penghasilan, jadi ada penghasilan dulu. Maka disitulah saya bilang, saatnya bikin wakaf bisnis dah. Alhamdulillah di tahun 2020 ini, bulan Oktober kemarin lahirlah konsep wakaf bisnis pertama yang sebagai prototipe ya, sebagai contoh. Kita bikin satu unit usaha, brand baru, lalu kemudian saya wakafkan. Yang mana semua keuntungan dari usaha kuliner ini menjadi niat kita secara dakwahnya untuk kebutuhan pesantren-pesantren itu tadi. Jadi 100% keuntungannya. Setelah dikeluarkan dana operasional buat gaji karyawan, buat beli bahan baku, maka seluruh keuntungan karena tadi tidak ada sewa tempat, tempatnya saya dapat wakaf gratis yang tidak dibayar setiap sewa 1 bulan atau bahkan 1 tahun. Ini menjadi sebuah konsep baru yang ternyata tempat itu menjadi sebuah keberkahan karena tempatnya dipakai untuk kemaslahatan. Begitu Ustaz. Pada pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu cara berpikir yang cukup mudah yang dipahami oleh saya dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Kang Dani ini adalah simpel sekali. Jadi membangun dulu bagaimana orang untuk bersedekah. Betul. Jadi bukan mencari dulu bagi siapa orang yang akan bersedekah. Ya, itu tadi. Karena di antara kesulitan lembaga, saya katakan bukan lembaga zakat. Orang-orang itu kan biasanya begini, dia cari dulu, dia bikin program dulu. Ini saya program ini. Tetapi begitu programnya udah hebat, di satu sisi ini siapa yang mau sedekah? Nggak ada. Nah, jadi mindset mainstream yang dibangun bagi pemirsa yang dirahmati Allah ini bisa
bisa ditelurkan dan ini bisa di-upgrade di masyarakat. Jadi bikin dulu bagaimana membangun mujaki. Iya. Nah, kalau mustahik mah nggak dipilarian. Banyak. Jadi kalau mustahik tidak perlu seleksi. Kalau mujaki itu kan harus sekolah, Betul. harus ngaji, Ya. harus dia ataupun harus dia itu punya ilmu. Betul. Nah, untuk itu satu hal yang menjadi sebuah catatan yang luar biasa, 2 poin kita sudah mulai terbuka konsep rezeki dengan amal-amal yang kita bangun. Yang pertama adalah membuat bahwa perut manusia itu nggak boleh kosong. Ya, dia kalau kosong saum. Kalau tidak saum maka dia harus isi. Maka bikin supaya apa? Mereka tenang. Mereka memberi ibadah juga tumanina. Karena bagaimanapun ibadah bagaimanapun sehebat apapun kita mau sedekah, kita mau ibadah haji, mau umroh, tetap perlu finansial, gitu kan? Nah, yang kedua yang dibangun oleh konsep yang diajarkan oleh Kang Dani tadi yaitu bagaimana membangun mujaki dulu. Nah, kalau mujakinya udah lahir walaupun 1 orang, itu kan dahsyat ya. Alhamdulillah. Nah, begitu. Tapi kalaupun programnya 200 ya, lalu mujakinya nggak ada, kan jadi ngaharulang. Jadi ngaharulang pun Ya. Begitu. Saya teringat dulu di pesantren. Jadi begitu sudah disusun panitia untuk kurban, hampir 40 orang. Masya Allah. Semua jadi panitia, ketua, jadi bendahara, sekretaris, bagian distribusi, bagian guliti, bagian ini. Begitu ditanya dari domana terus ayah sapi nanti acan ayah dan akhirnya apa? Atuh ya nukuman 40 harulang rela. Jadi sebenarnya menarik. Ada 2 poin yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah satu ya, kita membuat sebuah strategi bagaimana at-amahu minju. Yang tadi dalam hadisnya bahwa diantara amal yang dapat mensurgakan kita adalah membikin ataupun membuat orang itu makan. Nah, kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah apa? Kita bangun bagaimana melahirkan mujaki. Walaupun kecil, walaupun belum banyak, tetapi dibangun dulu mujakinya. Dan Kang Dani ini dia usaha terus mujaki. Begitu. Selain dia punya program yang lainnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dari prospek yang sudah dilakukan gitu kan ya. Dari apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kang Dani, kira-kira kendala apa yang sering terjadi dalam perjalanan untuk membangun usaha plus kita harus berdakwah? Biasanya apa yang terasa? Subhanallah. Yang paling dirasakan susah itu adalah kesadaran akan kita berjamaahnya, Ustaz. Jadi sudah dikasih tahu bahwa kekuatan kita adalah berjamaah, alaikum bil jamaah. Tapi yang saya rasakan adalah kesadaran untuk hari ini kita mengatasi masalah yang secara bersama-samanya masih kurang gitu. Artinya antara bisa dibilang antara individual dia memikirkan dirinya sendiri gitu. Saya masih ada masalah lah. Padahal kan di Al-Quran sudah dijelaskan. Saya makanya pakai konsep ini tuh ketika kita ngurusin agama Allah itu Allah yang akan ngurusin hidup kita, urusan kita gitu. Makanya sekarang banyak-banyak ngurusin orang justru. Jadi perbanyak berjamaah, perbanyak ngurusin orang, bukan ngurusin kita. Karena udah dijanjikan sama Allah ketika kita memperbanyak urusan orang lain, maka kita akan diurusin betul-betul nih. Contohnya yang paling berat sekarang itu adalah ketika kita bikin konsep wakaf ini gitu ya, yang betul-betul sedekah seluruh keuntungannya. Ada satu yang menjadi masalah itu ketika kita bilang publish sama teman-teman bahwa ayo bantu iklankan atau bantu publishkan atau bantu cuman sekedar posting, itu aja masih sulit, apalagi harus beli gitu. Kita cuman bilang minta ayo posting, istilahnya bantu promosikan, karena setiap pembelian dari satu pieces makanan yang dijual di brand baru ini betul-betul semua keuntungannya buat agama Allah. Makanya tadi itu saya yang menjadi kendala terbesarnya ya memang sudah dirasakan dulu juga oleh Nabi kita gitu ya, bahasanya gitu kan. Yang paling sulit adalah berjamaah. Karena yang dikhawatirkan bahkan sudah dikasih tahu sama Rasul juga kan, bahkan dari 1400 tahun yang lalu itu bahwa ada suatu zaman nanti suatu masa di mana umat muslim itu banyak, tapi bagai buih di lautan. Barangkali mudah-mudahan asbab acara ini Allah kasihkan hidayah, Allah gerakan hati untuk ya minimal nanti silaturahim itu bisa ketemu lalu bisa bersinergi dengan siapapun Ustadz. Lalu kita bisa saling mengenalkan
teman-teman produk kita masing-masing gitu. Nah, ingat sebuah hadis dari Rasulullah SAW, Innallaha yardo alaikum salasan. Allah itu akan ridho kepada kalian 3 hal. Yang pertama, antak budu allaha wa la tusyriku billahi syai'an. Yang kedua, wa tasimu bihablillahi jami'an. Yang ketiga, wala tafarraqu. Nah, jadi tadi kendala sudah disampaikan. Emang satu pikiran, satu ide, kan orang berpikirnya begini, wah ini mah bisnis ke keuntungannya sorana ngarana wes ngalah dakwah. Kan seperti begitu, celotehan yang muncul itu kan, wah senang ngajual we dakwah ngarah payun dagangna. Nah, padahal tadi kan sebetulnya ini sudah dirasakan. Ada beberapa tempat-tempat yang sudah mungkin bisa dirasakan oleh produk-produk yang disampaikan, yang sudah sudah disalurkan oleh Kang Dani dengan usahanya. Dan emang Allah itu ridho kalau seandainya kita itu betul ikhtisam bihamdillahi jami'an. Jadi kalau ada sudah hasud, ya gimana, bingung. Susah ya tadi. Susah kalau orang udah hasud dipikirnya begitu, wah iya masih dandangan keuntungan lah, jika nu nyawe na dakwah. Begitu. Dan ini harus dibersihkan ya. Betul. Ini harus dibersihkan pikiran-pikiran itu, hati-hati atau hati seperti itu. Dan wallahu yaqraku alakum salasan, dan Allah benci kepada kalian 3. Nah, yang pertama adalah apa? Qila wa qala. Orang banyak ucap tapi tidak ada gerak. Tidak ada gerak ya. Nah, begitu kan? Ngomong deh tapi gerakannya teh aya. Nah, kita kalau mau program sedekah itu kan udah digerakkan. Udah digerakkan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak juga, Quran ini tidak butuh saja pikiran kita, tetapi Quran atau di Quran kita butuh pamay ya'mal misqala dzarrah. Ya. Nah, makanya kata Allah, wa yaqrabu lakum salasan. Aku benci pada kalian 3. Yang pertama adalah qila wa qala. Anda banyak ngomong, tidak ada amal, kemudian tidak ada kontribusi yang nyata untuk kepentingan Allah. Saya sampai ditelepon sama teman yang mungkin udah agak ngeleneh sedikit pikirannya. Nah, ongko Allah teh beunghar, kok kudu sodaqos nah. Gitu. Jadi kan kita juga berpikirnya gimana? Yang mudahnya kumaha? Ongko Allah teh goniun. Ustaz. Goniun, tapi kenapa sodaqos? Lapornya. Hari Allah teh seneng akhirnya apa? Pikiran-pikiran seperti itu kok qila wa qala. Kemudian yang kedua kasratus soal. Orang banyak nanya supaya pekerjaan itu tidak dilakukan. Ya. Jadi kalau gimana ini buat apa? Ya udah, amalkan aja. Jangan banyak nanya katanya. Ya iya. Lakukan aja. Nanti masalah orang balas kita mau apa dan tidak itu urusan lain. Iya. Dan yang ketiga wa idaatul mal, menghambur-hamburkan harta yang tidak jelas. Sebetulnya konsepnya udah ada di hadis. Kita ini tinggal apa ya? Kita tinggal bikin framing dan kita bukan bersaing di dalam keuntungan duniawi, tetapi kita bersaing di dalam keuntungan ukhrawiyah. Nah, orang atau pemirsa mau ngomong apa tentang progres kita itu serahkan, karena yang tahu adalah kita dengan Allah. Nah, kemudian selanjutnya nih Kang Dani, kira-kira apa yang jadi landasan normatif ya, saya mau bisnis nih tapi saya mau dakwah, saya mau sedekah seperti itu, kira-kira apa yang terpikir? Apakah karena sering dengar dari para mubalik dan kiai atau ustadz-ustadz ya yang mengatakan kalau yang sedekah bisnisnya berlipat, pikirannya ke sana ada, atau emang saya mah udah aja ini karena Allah? Yang pertama dapat inspirasi dari kalimatnya guru dulu waktu pas pertama kali membuat usaha, Ustaz. Yang akan merubah hidupmu adalah bukan ilmu yang banyak, tapi action yang berdasarkan ilmu. Jadi saya hari ini ikhtiar itu adalah mengaplikasikan ilmu, mengamalkan ilmu. Maka yang terjadi adalah keajaiban. Jadi landasannya sekarang karena ternyata apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu ternyata betul-betul al-haq, jadi betul-betul kebaikan atau kebenaran yang nyata gitu. Maka ketika ada kalimat di dalam Al-Quran yang pada saat itu saya dikasih sama guru, setiap dia mau berniaga ada 3 pondasinya dulu di awal, yaitu siapa dia yang baca Al-Quran, siapa dia yang sholat, lalu siapa dia yang sedekah. Maka perniagaan itu dijanjikan oleh Allah tidak akan rugi. Jadi ketika saya usaha, otomatis kan dalam sisi duniawinya otomatis dilihatnya tidak mau rugi dulu. Itu adalah tawaran yang
setiap orang yang bisnis ya siapa yang mau rugi kan ya. Otomatis ketika dia berbisnis pengennya untung kan gitu. Nah, di Al-Qur'an ternyata Allah berjanji, Allah ngasih janji siapa dia yang tidak akan rugi. Dan kalimatnya kata Ustadz itu disebutnya lan tabur. Ketika dia baca Al-Qur'an, dia sudah sholat, lalu dia sedekah, lan tabur. Maka sesungguhnya mereka itu mengharapkan perniagaan jual beli yang tidak akan pernah rugi. Lalu ada kalimat yang tadi di dalam Al-Qur'an itu ada di surat yang lain, ada di surat ayat yang lain itu bilang bahwa janji Allah itu benar. Nah, kita itu apakah yakin tidak dengan janji Allah gitu? Apakah kita cuma percaya dengan janji manusia gitu? Makanya saya bilang, saya yang sekarang ini landasan ikhtiarnya, saya sedang mengejar janji Allah, bukan mengejar janji manusia. Jadi ikhtiar saja sekarang, alhamdulillah dengan ngajinya sambil gitu ya, posisinya terus sholatnya dijalanin, sedekahnya disambil gitu. Ternyata subhanallah Ustaz, itu ya yang jadi landasan saya. Luar biasa sekali, dapat kenikmatan ya, kenikmatan. Bahkan harus disampaikan di sini, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, bahwa setiap kenikmatan berkaitan tentang keimanan itu harus segera disampaikan sama orang lain, karena ya Rob, ini subhanallah nikmat sekali Ustaz. Iya, subhanallah, bahwa pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, normatifnya manusia itu berpikir simpel bahwa secara manusiawi nggak ada orang yang mau rugi. Ya itu tadi. Itu manusiawi. Bohong kalau ada orang yang daganglah rugi. Nah, nggak ada. Jadi normatifnya emang begitu. Manusia simpel, dia tidak mau rugi. Tetapi persoalannya adalah konsep rugi dan untung yang ada dalam logika manusia itu berbeda dengan logika ilahiyah. Betul. Nah, poin yang selanjutnya adalah kejar logika-logika Allah. Kalau kita mengejar logika-logika manusia, itu sebetulnya semua rugi. Betul. Coba, keuntungan dari bisnis 100% akan saya sedekahkan. Ini kan logika manusia. Nah, naon capeknya usaha rekerna saya cicing. Kita bikin nol seperti itu. Tetapi justru kalau kita berbicara tentang logika Allah, maka itu kita bermain di logika atau di logika manusia ya emang rugi. Betul. Bahkan kalau bisa dikatakan, Kang Dani bisa tadi menyampaikan bisa ngagaji pegawai ini untung. Alhamdulillah. Padahal itu juga untung. Udah kan? untung, betul. Nah, sudah persoalannya adalah bagaimana kita menyelaraskan antara logika ilahiyah dengan logika manusia. Kalau Ustadz bisa ambil contoh begini. Kalau kita berbicara tentang virus saja. Betul. Virus ini kalau dibawa logika manusia, itu kan cuman tutup masker, betul, cuci tangan, jaga jarak. Betul. Kan sakit tuh kan ya? Itu betul. Logika manusia. Logika. Tapi ternyata orang yang sudah menggunakan protokol kesehatan dengan sangat lengkapnya, malahan leuwih lengkapnya teh segala ditutupan. Tapi ternyata logika, nah hasilnya kena kudu nama nukima mual kena. Harusnya karena dia mengikuti protokol manusia. Tapi kalau mengikuti protokol Allah, kata Allah, apabila ada sesuatu ma asoba min musibatin illa biidnillah. Nah, sekarang logika berbisnis, wah saya keuntungan mau disedekahkan. Oke, kalau nanti kita berbicara logika manusia itu rugi. Tapi kalau kita berbicara logika Allah, minimal sudah membantu orang, itu ada level marketing langit. Betul, naik dahsyat itu. Naik dahsyat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan sebuah garansi dan tadi sudah disampaikan kalimat lantaburo. Jadi lantaburo ini hanya disebut oleh Allah beberapa tempat di Quran dan tidak banyak. Itu. Dan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang diawalinya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Ya Rabb. Jadi kuncinya adalah apa? Amanu itu kan tenang. Betul. Jadi kita harus tenang, menjalani ini tidak ribet dipikirkan dengan nilai-nilai nominal. Iya, pusing tadi teman. Pusing. Nya, pagawe 20 jeung 2 sarua we mah. Nah, jadi kuncinya di mana? Poin yang keempat untuk membuat rezeki kita itu deras, yaitu berniagalah dengan Allah. Jangan berniaga dengan manusia. Biarkan manusia digerakkan oleh Allah. Amin. Nanti dia akan membeli sendiri. Kalau Ustaz dulu belajar gini dari guru saya di pesantren, kata Kiai. Kalau orang itu mau ngetuk pintu, itu tergantung rumahnya itu dikunci atau tidak. Biasanya lamun imahna teh di barengkos gitu nya. Nepikeun jangankan dia mau mengetuk, mau di depan pintunya saja udah nggak mau. Nah, ternyata itu mengilustrasikan guru saya dalam ilmu mantek itu adalah manusia. Ya, manusia
mau mengetuk kita gimana, kitanya juga kelihatannya seperti terkunci. Jadi kita dikunci. Udah ilpil di payun. Udah ilpil. Makanya kan teori komunikasi, teori dagang, teori apapun, ya buka dulu hati kita lah. Betul. Jadi lamun ayeuna keur dagang jamedut kan tadi narek meuli jadi terjadi. Nah, tadi narek mere leuwih jadi terjadi. Dan ini yang harus dibangun oleh kita sendiri. Betul, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, poin yang keempat adalah berbisnislah dengan Allah pakai logika ilahiyah. Betul. Karena kalau tidak pakai logika ilahiyah, maka semua apa yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah kerugian. Betul sekali. Oke, kita lanjutkan sambil kita menunggu ini pemateri yang selanjutnya. Kang Ari ini kayaknya dia perjalanannya jauh sih kan. Iya, mungkin terhalangi satpol atau apa ya. Nah, ini Kang Dani ini kira-kira siapa yang pernah mendapatkan apa dari hasil usaha kita, dari wakaf kita? Kang Dadi digerakkannya kemana? Ke santri-santri yang masih kecil ataupun ke orang tua sehingga dia menikmati produk kita, dan berbentuk seperti apa biasanya? Alhamdulillah dari tahun 2012 Ustadz. Jadi kita berawal dari bukan bisnis dulu. Jadi dari sosial dulu justru. Maka alhamdulillah bersama teman-teman komunitas di Dunrat, Dunia Akhirat, makanya ada Dunrat tuh karena doa kita kan yang paling diidam-idamkan adalah sukses dunia dan akhirat kan. Nah, makanya pada saat 2012 dulu diawali dengan sedekah, lalu punya usaha. Maka yang paling pertama dirasakan pada saat hari ini sampai detik ini adalah seluruh keuntungan, sebagian yang buat keluarga sudah dipisahkan. Alhamdulillah teman-teman di komunitas juga ikut merasakan dengan berjamaah kita bangun pesantren, bangun masjid, lalu bangun rumah tahfidz. Jadi ada konsep yang bahkan sama teman-teman di komunitas ada istilah tagline kitanya adalah keluarga yang pertama, umat yang utama, Ustadz. Jadi keluarga yang pertama dalam arti di sini adalah yang harus pertama merasakan keberhasilan kita tentu harusnya keluarga kan gitu. Jadi ya setidaknya keluarga menjadi ya tempat pertama yang betul-betul merasakan sekaligus ilmu yang kita dapatkan. Maka ketika nanti ada kalimat yang selanjutnya umat yang utama, artinya saya mau sedekah nih Ustadz kan itu ya. Kebayang kalau misalkan istri, mertua, terus orang tua sendiri tidak sengsara ya. tidak dipenuhi dulu kebutuhannya, kebayang sebenarnya kabatur wae mere ai ieu urang kumaha kan gitu maksudnya kan. Bisa kebayang seperti itu. Makanya keluarga yang harus pertama dengan ilmunya sekaligus. Maka setelah pemahamannya lalu sekaligus dengan uangnya ulah dikasih pemahaman hungkul ai duit tante gitu ya. Bisi engke pundung gitu. Nah, artinya alhamdulillah orang tua support. Jadi Ustadz support ketika saya bilang umat yang utama. Jadi pada saat saya sekarang pegang uang misalkan, lalu saya ajak saudara teman-teman di komunitas juga ikut merasakan, maka ketika umat yang lebih besar itu membutuhkan, tidak ada yang komplain. Oh, ulah bikin masjid heula ieu mah oge can boga gitu bahasa nama. Tidak ada, alhamdulillah. Jadi tagline-nya adalah yang kita bikin pertama itu adalah keluarga. Maka umat yang utama. Jadi kalau sekarang keluarga sudah dipenuhi, ketika umat perlu, maka semua ikhlas. Ketika kita kasih banyak buat umat itu tidak ada yang komplain. Oke. Jadi memang tidak ada kebohongan di dalam kehidupan kita ketika kita berdakwah. Betul. Begitu. Jadi di Quran juga sudah disebutkan bahwa wa'atidal qurba haqqah. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas untuk intern atau eksternal, itu kan di internality dulu. Jadi emang poin yang kelima adalah amal yang harus kita lakukan adalah prioritaskan dulu keluarga. Keluarga juga harus dijaga hatinya, pikirannya, ulah nepikeun ka aya istilah. Nah, ini haben we ajanan abring-abringan keluar. Kalau istri anak kita katanya bisa melarat sendiri. Nah, dan Rasul sudah membangun teori yang seperti itu. Jadi, poin yang kelima untuk membuat bahwa peluang-peluang rezeki itu akan semakin deras, yaitu pemirsa yang dirahmati Allah adalah apa? Keluarga kita perhatikan.
supaya nanti muncul dan lahir doa-doa dari mereka. Ya, betul sekali, Ustaz. Nikmat kan kalau kita didoakan sama ibu, kita didoakan sama bapak, kita didoakan sama istri, sama anak, dan ini akan berjalan, dan dakwah pun sebetulnya sama. Ya. Yang Ustaz rasakan juga sama. Kalau kita bisa ke orang lain tapi di dirinya kita tidak, itu juga bermasalah. Repot sekali. Dan itu tidak ada power. Betul. Tidak ada power. Tidak ada dukungan ya, jadi kalau kita nerangin itu tidak keluar power yang kuat. Kenapa? Kalau saya nerangin tahajud, itu kan harus tahajud dulu. Iya, betul. Kalau saya nerangin sedekah, saya harus sedekah dulu. Ulah nerangin tahajud dari Ustaz Natara. Tidak ada power biasanya. Tidak ada power. Nah, jadi untuk membuat air itu kan udah mulai kebagian kan? Betul. Ini udah mulai nih terbuka. Kenapa? Karena kalau ingin aliran air itu semakin deras dan banyak, itu kan kita harus bikin lubang-lubang, potensi-potensi yang membuat air itu mengalir kan? Betul. Nah, kalau kita udah bukan atau sudah bikin 5 lubang air untuk si air ini deras, itu dari hulu itu biasa air berderas itu. Sampai deras ya tadi. Deras. Tapi kalau kita tutup itu kan jebol. Nah, harta juga sama. Yes. Ada sebuah teori bahwa ternyata semakin harta itu disalurkan dengan apa? Dengan lubang-lubang yang semakin banyak, itu dari hulu itu akan semakin deras itu. Ya. Tapi semakin kita tutup itu jebol. Nah, makanya hal yang harus dilakukan oleh kita adalah jangan sampai ini jebol, dan itu yang harus dibangun adalah keluarga itu. Betul, walaupun kita bukan begini ya. Oh, ini mah ngamanfaatkeun we dalil eta cenah dari keluarga heula. Padahal bukan seperti itu. Iya, betul. Ada sebuah peluang-peluang yang harus kita lakukan, dan Ustaz seringkali menyampaikan seperti ini. Subhanallah, bahwa ternyata kata Rasulullah, orang atau sedekah dan infak yang terbaik itu adalah ke keluarga dulu. Ya. Nanti udah tertutup, kita kan bebas. Betul. Karena apa? Karena orang lain itu doanya kan sewaktu-waktu. Betul. Kalau sodakoh ke Kang Dani, Kang Dani kan ketemu saya baru doa, jazakumullah. Tapi kan kalau istri anak kan tiap hari. Setiap hari ketemu. Makanya dibutuhkan itu. Betul. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya kita kan bikin post nih. Yeah. Ada salah satu yang harus dibangun oleh kita, yaitu kita membuka sifat-sifat Allah, yang Allah itu Ar-Razzaq, ya. Allah itu Al-Ghina, Al-Ghani, dan Allah itu Al-Fathu, Maha membuka. Kemudian Allah itu adalah Ar-Rahim. Nah, kira-kira bagaimana mengimplementasikan sifat-sifat Allah yang sudah terasa ini sama Kang Dani pada saat melakukan progres bidah ataupun dakwah dan bisnis ini? Yang terasa Ar-Razzaqnya Allah apa, yang terasa tentang bahwa Allah itu Al-Fathu membuka itu seperti apa? Ini Tad, ada satu amalan ya yang menjadi betul-betul saya pakai sebagaimana sekarang saya pakai jam, contohnya ini Ustaz. Jadi lamun saya sekarang ini jam tinggalan tadinya tenyaman, jam tinggal atau HP ya, HP teh pas pergi teh ke bawah kan. Jadi ada yang aduh ini kemana HP teh tah. Ada satu amalan yang dulu diajarkan, rumlahnya pada saat niaga atau berjualan kan pengennya pelanggan datang, ya jangan capek-capek kita nyibuk mana ya nengan yang beli gitu ya. Nah itu ternyata ada caranya Ustaz. Jadi betul-betul tadi Allah Maha membukakan rizki itu, dan Allah Maha menggenggam seluruh apa yang ada di dunia ini, seluruh isinya. Bahkan ada amalan yang pada saat itu saya dapat, yaitu di surat An-Nur, ada nur, cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Nah, untuk mendapatkan cahaya itu dikasih tahu di ayat 35 surat An-Nur, lalu ayat ke-36-nya itu dijelaskan amalan apa sih yang bisa mendatangkan cahaya. Kalau orang lain jualan itu nyari pelanggan, maka ini pelanggan nyari kita. Kalau kita nyari kerja, kan lumrahnya ini kalau kita kan nyari kerja ya, ngalamar kerja. Tapi kita mah kerjaan yang datang sama kita kan, nawarin, justru ditawarin. Nah, jadi itu ternyata ada pola, dan polanya satu amalannya adalah banyak-banyak di masjid ketika pagi dan petang zikir. Maka pada saat sekarang saya ikhtiarkan, setelah sholat subuh itu nggak kemana-mana, diam di masjid, diam terus sampai sholat syuruk, baru aktivitas. Dan ternyata itu janji Allahnya luar biasa sekali Ustaz. Dan sekarang jadi pakaian gitu. Jadi kalau satu hari
nggak diam di masjid ba'da subuh atau nanti ketemu. Jadi antara satu hari itu harus ada, kalau nggak subuhnya minimal sorenya maghrib ketemu isya itu nggak usah pulang gitu. Udah diam di masjid gitu, ngaji, baca Quran apa, lalu doa, ya Rob mudahkan urusan. Apalagi yang pagi-pagi itu habis subuh itu energinya luar biasa. Padahal cuman keluar dari masjid melangkahkan kaki kan, lalu doa keluar masjid, lalu di situ saya bilang bismillah ya Rob, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Itu orderan tiba-tiba ada masuk 1000 porsi Ba'da keluar dari masjid kan itu takbir jadinya. Namun misalkan enak orang iklan itunya, kita iklan bayar gitunya, itu mah biasa, itu memang seperti begitu sunatullahnya, harus ada ikhtiar. Tapi ini mah kita subhanallah takbirnya, dan itu sering terjadi. Ba'da keluar dari masjid, lalu kalimat yang tadi diucapkan dengan penuh keyakinan, bismillah ya Rob, la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian ting ti HPT sadar pas dibuka orderan, dan orderannya nggak main-main gitu, 1000 packs. Takbir itu beda takbirnya. Jadi apa yang tadi kata Ustadz, apa yang dirasakan maka nikmat sekali. Jadi terlalu, bahkan hari ini ya tadi seperti pakai jam. Kalau satu hari saja tidak di masjid itu jadi lebar gitu. Karena betapa banyaknya keajaiban-keajaiban yang dirasakan ba'da subuh, kemudian keluar itu dari mulai bukan saja orderan, bahkan dalam satu hari itu tiba-tiba ada tawaran umroh gratis, tiba-tiba diajak sama temen pergi ke tempat yang gak kebayang dulu mah, ya bisa kadinya gitu. Jadi artinya betul-betul janji Allah itu tadi di Al-Quran bilang, wahai manusia, bahwa janji Allah itu benar. Ternyata ada yang memalingkan kita dari janji Allah itu dunia, Ustaz. Jadi kesibukan kita dengan dunia. Jadi bukan dulu setan, baru setelahnya itu ayat Fatir, surat Fatir ayat ke-5. Jadi bahwa janji Allah itu benar, tapi dunia memperdayakan kalian. Jadi bukan dulu setan, baru setelahnya, dan setanlah yang bikin kita berpaling dari ketauhidan, berpaling dari janji Allah itu tadi. Makanya sebetulnya dunia dulu sebetulnya mah setan mah cicing heula sih sebetulnya mah. Jadi belum gawe, tapi kita udah disibukkan dengan dunia, memperdaya sekali kita pengen dunia yang terlalu hasrat, terlalu bernafsu, maka tadi janji Allahnya menjadi sesuatu hal yang tersamarkan. Iya. Oke. Pemirsa yang dirahmati Allah, mulai kita masuk dalam framing mindset bahwa barang siapa yang mengejar Allah, maka dunia akan mengikuti. Betul. Barang siapa yang mengejar dunia, maka Allah dan akhirat itu semakin jauh. Nah, satu hal yang menjadi catatan bagi kita semuanya. Jadi Kang Dani ini membuat sebuah pola yang mungkin polanya SOP-nya bisa dipakai, tetapi prakteknya bisa bagaimana. Yang penting pada waktu beliau subuh ada di masjid, kalau kita mungkin dengan kondisi tertentu kesibukan kita gitu kan. Betul. Apakah kita di pasar sambil baca Quran? Betul, ya, bisa. Gitu supaya nanti tidak termainstream. Harus di masjid. Harus di masjid. Betul. Kemudian pada waktu bangun pagi lalu kita bersedekah. Betul. Malahan sampai ada hadis mengatakan man asbaha, barang siapa yang dia pagi hari itu bertemu dengan orang-orang atau taat kepada Allah, mabtuhani babani fil jannah. Betul. Itu nanti dibukakan pintu surga oleh Allah. 2 pintu surga. Ada kemungkinan 2 pintu surga itu ya pintu kebaikan bagi kita. Betul. Pintu rezeki bagi kita. Wa in amsi dalika, sampai sore itu. Iya. Nah, jadi kalau Ustadz mungkin begini, lagi diam, tring, Ustadz tiasa ngaos teh. Sami ya tanya. Sami keneh gitu kan. Daripada kita cari jadwal. Betul. Nah, ini badai ngaos mau aku Ustadz Ucu. Kan itu capek. Capek benar. Tapi biarlah nanti orang butuh kita. Betul sekali. Makanya saya teringat dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, orang sukses adalah orang yang dibutuhkan orang. Jadi orang sukses ini bukan orang yang dia memiliki banyak uang, tingkat jabatannya tinggi, ataupun fasilitas hidupnya ada, karena belum tentu dia sukses menurut Nabi. Betul. Buktinya orang yang banyak uang sekarang tidak dibutuhkan orang. Iya, betulnya. Malahan mah ditewak. Ulah ngabas dia tat hariwang. Ya, jadi artinya kesuksesan dia hanya diukur dengan duniawiah. Betul. Tetapi kesuksesan yang luar biasa kata Nabi, butuh nggak orang kepada Anda?
seperti tukang sampah lah. Iya. Saminggu eta nyokotan sampah Wah, kan eta teh agowak nyatanya. ibu-ibu teh cing jarorowok. Maka saya sering mengatakan, Ibu, Bapak, hormati tukang sampah. Suatu saat nanti dia akan dibutuhkan oleh kita. Betul. Ternyata begitu sakit, lebaran we. Asli natet. Lebaran we nya. Numpuk ya. Da manehna ge hayang pere. Dan ternyata sampah tiap hari kan tidak libur. Numpuknya. Oh, langsung ditelepon. Mang rek dia iraha cenah. Ya ningali geus numpuk cenah tinggal. Artinya dia sukses. Makanya teringat Buya Hamka dalam sebuah anekdot, yang kecil bisa jadi besar. Betul. Dan belum tentu yang besar itu akan terus besar. Maka jangan hinakan sesuatu yang kecil. Pembuka rezeki akan semakin deras adalah bagaimana kita mempola mindset kita agar kita betul-betul ngejar dulu nih akhiratnya. Kalau di pesantren mau minum ini laporan dulu ke Allah. Apakah air ini sehat atau tidak kan tidak tahu. Tidak tahu. Walaupun ini ditutup rapat. Betul. Tapi kan bakteri bisa masuk dari mana saja. Tapi kalau kita laporan dulu, Bismillah ya Allah, mudah-mudahan ini sehat. Masalah nanti sudah diminum nyeri beteng jeung teu eta urusan. Nah, begitu kita udah usaha, masalah nanti ada orang yang beli itu urusan lain. Iya, udah urusan lain. Nah, jadi pola yang harus dibangun untuk membuat mainstream kita kuat, untuk membuat rezeki itu deras, yaitu apa? Tujuan kita adalah berikan yang terbaik untuk Allah, kejar dulu akhirat, dan insya Allah dunia akan mengikuti. Ya. Nah, sekarang ini Kang Dani ya, ini kan apa? Saat ini kan manusia itu kan berpikirnya polanya sempit sekali gitu kan ya. Nah, kira-kira ini beberapa menit ke depan sebelum saya nanti close begitu kan, kira-kira kiat apa yang membuat Kang Dani bisa bertahan dan bisa memberikan inspirasi kepada jamaah yang hadir sekarang, yang menyaksikan sekarang, dan setelah nanti acara ini juga nanti ditayangkan kembali. Kiat-kiat apa untuk menghadapi di saat orang itu memikirkan kemelut kehidupannya, tapi kita harus bertahan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Ya. Kiat-kiatnya lebih ke banyakin minta ya sama Allah. Jadi saya ambil dari surat Fatir juga, karena surat Fatir banyak menginspirasi tentang ketauhidan terutama kan ya Ustaz. Di situ Allah nyuruh kita banyak nginget nikmatnya. Jadi wahai manusia, ingatlah nikmatku. Jadi bahasanya ketika kita banyak ingat nikmat Allah itu lebih tenang tadi di situ. Lalu ketika kita bilang, oke, sekarang kita sudah belum berdoa pada hari ini bisa melihat. Sepertinya kita tidak ada doa bisa melihat karena kita dikasih melihat sama Allah Subhanahu wa taala. Atau hari ini kita berdoa tidak bisa berjalan. Karena hari ini kita bisa berjalan, sepertinya doa bisa minta jalan nggak ada, Tan. Lalu apakah kita bisa juga berdoa minta mendengar? Sepertinya kalau sekarang bisa mendengar, tidak ada doa, ya Rob, saya pengen bisa mendengar. Karena mendengar dikasih sama Allah. Maka untuk teman-teman semua, pemirsa di Risalah TV, bahwa sesuatu hal yang tidak diminta saja Allah kasih. Kita dikasih lihat, kita dikasih bisa mendengar, kita dikasih bisa bergerak, bisa berjalan. Bayangkan di tempat yang lain, teman-teman kita ada yang berdoanya hanya bisa minta melihat dulu saja. Karena teman-teman di tunanetra, ya dia pengen melihat gitu. Atau teman-teman di tunarungu, dia berdoa pengen bisa mendengar. Maka ada pola yang saya pakai, sesuatu hal yang tidak diminta saja Allah kasih. Maka di surat Al-Baqarah bahwa Allah bilang minta, disuruh minta. Karena aku dekat, kata Allah kan. Aku dekat, minta, berdoa, tapi ada syarat dan ketentuannya. Ya. Perintahku dikerjakan, kan begitu. Jadi tidak ada solusi lain, tidak ada tips lain selain Quran. Sudah sekarang mah banyak-banyak baca buku, the best books ya yang ada di dunia ini, yang ada di muka bumi ini itu cuman Quran. Jadi ketemu sama seorang pengusaha yang sudah banyak belajar tentang ekonomi bisnis, sampai bahkan belajarnya tidak tanggung-tanggung Ustaz sama Donald Trump langsung di Amerika. Beliau coaching bisnisnya sama seorang Donald Trump, lalu kemudian coaching bisnisnya juga sama seorang Robert Kiyosaki dari Jepang, seorang motivator nomor 1 terbaik di Jepang. Bahkan bukan cuma dari buku belajarnya, langsung ke Jepangnya juga belajar. Tapi ketika dia kenal dengan yang namanya Al-Quran Ustaz, maka buku-buku yang ada
di depan dia pada saat itu satu tumpuk yang harganya hampir ratusan juta bahkan bisa sampai miliaran, dia belajar. Ketika dia sudah mengenal lagi Al-Quran itu semuanya dihilangkan. Ternyata cuman Al-Quran saja, maka yang lain ilmu-ilmu yang lain itu ngikutin. Maka sekarang the grid-nya atau alasan terbaik dari sebuah solusi tip tadi tidak lain tidak bukan adalah ketika kita betul-betul memperlakukan Al-Quran sebagaimana harus, karena yang bisa merubah hidup itu adalah Al-Quran, Ustaz. Oke, sangat menarik sekali. Back to Al-Quran. Jadi Al-Quran. bukan go to Al-Quran. Nah, sekarang kita kembali kepada Al-Quran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngobrol inspirasi pada pagi kali ini sebetulnya tidak cukup 1 jam, Kang. Ya. Apalagi ini Kang Ari sampai saat ini Qadarullah beliau tidak hadir, mungkin ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, tapi mudah-mudahan nanti ke depan kita dapat bertemu kembali. Amin, dan pemirsa yang dirahmati Allah, satu inspirasi yang sangat hebat, langkah-langkah yang harus kita lakukan, dan terakhir tadi di closing satu tips yang sangat luar biasa, yaitu jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau bahasa Nabi, kalau Anda baca Quran 1 huruf saja, itu dipahalainya 1 huruf, dikali 10. Bayangkan kalau 1 hari kita baca 1 ayat. Kalau nanti 1 surah, itu sudah luar biasa. Makanya di salah satu negara ada orang yang sudah stadium 4, sudah dinyatakan 3 hari meninggal dunia. Kemudian dia berpikir seperti ini, saya mati bukan karena penyakit. Akhirnya dia baca Quran setiap hari, dan akhirnya stadiumnya itu turun. Dan qadarullah di suatu saat dia itu menyatakan bahwa yang membuat saya tenang itu setelah berobat kemana-mana, ternyata ada pendamping yang luar biasa, yaitu kita dampingi kehidupan kita dengan Al-Quran. Ada 7 langkah yang harus kita lakukan agar rezeki ini deras, yang tadi sudah disampaikan poin 1 sampai 7 yang tadi di closing oleh Kang Dani. Untuk itu pemirsa yang dirahmati Allah, berharap mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik. Amin ya Rabb. Dan kita mudah-mudahan dipertemukan kembali. Nah, sebelum saya tutup, Kang Dani itu di mana itunya? Tempat ordernya di mana? Order ada di Cimahi dan ada di Bandung. Jadi nanti bisa dibuka di teman-teman, ada di IG saya Dani Dunrat, atau di Dunrat Dunia Akhirat, atau ada di brandnya Katsurupan. Oke. Nanti di Kasurupan ya. Katsu Kasurupan. Lain Kasurupan sana. Kan bahasa Sundana lamun Katsurupan teh aya kunaon mana dahar teh jiga Kasurupan ngeunah teuing. Oh iya. Oke, insyaallah nanti Kang Dani kita akan rencana Ustadz juga akan adakan daurah di pesantren, dan nanti kita siap nanti bawa produknya juga buat insyaallah Ustadz nanti sama santri-santrinya di sana. Nanti kita akan bikin daurah insyaallah pemirsa. Nanti insyaallah kalau tidak ada halangan pada bulan Januari kita akan mengadakan daurah Tibun Nabawi dan tahfidz khusus lansia. Luar biasa. Yang nanti dimondokan Kang Dani di pesantren selama 1 sampai 2 minggu. Dan nanti kita support nanti Ustadz, ada kolaborasi ya siap. dengan pesantren Ustadz dan pesantren-pesantren yang lainnya. Untuk itu pemirsa yang dirahmati Allah, untuk pertemuan kita kali ini saya kira cukupkan. Alhamdulillah. Terima kasih atas atensinya, dan mudah-mudahan semua pemirsa yang ada dimanapun berada kembali untuk nanti kita bertemu kembali di siaran-siaran yang menginspirasi, yang nanti saya akan pandu, dan nanti akan kita datangkan juga pemateri-pemateri yang lainnya, dan mudah-mudahan Kang Dani juga tidak kapok. Amin, siap. Supaya nanti sama produknya datang ke sini. Oh iya, satu dengan produknya, yang kedua ada inspirasi baru-baru lagi. Amin. Nah, untuk itu pemirsa yang dirahmati Allah, saya Ucun Najmuddin ditemani Kang Dani Bustaman sebagai owner dari Katsurupan, pizza ataupun burger. Insyaallah kita bertemu kembali, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan pada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri pertemuan kali ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.